Saudara dan Indonesia di dunia, khusus dalam video ini saya jelaskan mengenai kehancuran terbesar pasar, kehancuran market terbesar dalam sejarah Indonesia akan terjadi tahun depan, saudara. Mulai akhir tahun sampai tahun depan dan tepatnya bulan Maret tahun 2022 akan terjadi kehancuran pasar terbesar dalam sejarah Indonesia. Dimulai dari kehancuran global yang terjadi di market Amerika, China, dan berimbas ke Indonesia, bursa saham Indonesia, ya. Indeks harga saham gabungan akan jatuh dalam, akan terjadi capital outflow dan bursa kita akan jatuh dalam. Indeks harga saham gabungan akan jatuh dan kita akan mengalami market crash yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Nah, ini sudah kita lihat indikatornya sejak dimulainya masa-masa pandemi, ya, mulai 2 tahun yang lalu seperti video saya sudah saya jelaskan. Bulan Agustus 2020 kita sudah masuk dalam resesi sampai dengan saat ini. Anda bisa lihat, saksikan sendiri bahwa bisnis stagnan, bisnis berhenti. Nah, bisnis berhenti inilah tanda-tanda seperti api dalam sekam. Ini seperti bom waktu yang sebentar lagi akan terbakar, yang sebentar lagi akan meledak. Kita bisa lihat dari masalah utang negara. Utang negara ada 2 opsi, ya seperti video saya sebelumnya saya menjelaskan bahwa pemerintah punya opsi naikin pajak. Kalau pemerintah naikin pajak, bisnis bereaksi. Bisnis bereaksi, maka terjadi kenaikan harga barang dan terjadi inflasi juga. Nah, pemerintah mencetak uang. Alternatif berikutnya opsinya, itu pun juga menyebabkan inflasi karena uang beredar di masyarakat yang banyak, maka membuat nilai mata uang rupiah akan merosot. Ya, karena kalau rupiah merosot, maka inflasi juga. Nah, tapi semua itu yang menjadi patokan, menjadi hal yang paling penting yang menyebabkan inflasi, yang pasti membuat inflasi itu terjadi, yaitu adalah faktor eksternal. Yang sekarang ini Anda bisa lihat bahwa harga minyak dunia itu sudah semakin tinggi. Ya, harga oil sekarang sudah di level yang light sweet, minyak Brent 84, light sweet sudah 81 US dollar per barrel. Nah, kalau sudah di level 81 ini, itu tanda-tandanya akan semakin naik karena ini kan sudah masuk bulan Oktober, sebentar lagi masuk musim dingin, dan itu permintaan minyak itu semakin tinggi. Itu diperkirakan akan menuju ke level yang paling tinggi sepanjang sejarah pada tahun 2007 itu, yaitu 167 US dollar per barrel. Karena sekarang ini negara-negara itu menghadapi ancaman blackout, ya, pemadaman listrik yang besar. Jadi perusahaan-perusahaan pelaku usaha itu membutuhkan minyak dalam industrinya. Jadi permintaan minyak itu semakin tinggi di semua negara. Itu menyebabkan harga minyak semakin naik. Itu, dan satu lagi, pasokannya itu sudah menurun. Pasokan 700.000 per barel sekarang di bawah 700.000 barel per hari. Nah, dan ini pasokan ini akan berlanjut sampai akhir tahun. Makanya harga minyak itu akan naik terus dan akan melambung sampai 100 tertinggi tahun 2007, yaitu 167, dan bahkan harga itu akan pecah 167 US dollar per barel. Harga tertinggi itu akan pecah. Luar biasa. Ini satu faktor penyebab inflasi. Nah, cadangan minyak negara-negara OPEC, ya, itu kan sudah dari 9 juta barel per hari sudah turun menjadi 4 juta barel per hari. Nah, semakin hari cadangannya semakin menipis, dan ini sudah istilahnya bom waktu juga, bahwa minyak ini harganya akan semakin melambung tinggi. Nah, kalau harga minyak itu semakin tinggi, contohnya sekarang juga komoditas utama untuk sandang dan pangan, yaitu untuk membuat baju, untuk tekstil dan segala macam seperti kapas, itu harganya sudah melambung tinggi, sudah luar biasa tingginya. Nah, inilah salah satu pemicu inflasi juga, harga kapas naik, karena harga kapas adalah kebutuhan untuk sandang, ya, untuk baju tekstil, dan jika harga baju naik semuanya, maka inflasi juga akan terjadi. Dan ini pasti faktor-faktor yang sudah mendukung terjadinya inflasi. Kalau jika harga minyak itu akan naik semakin tinggi, maka
otomatis pemerintah akan menyesuaikan harga BBM juga semakin tinggi. Nah, kalau semakin tinggi semua, berarti ongkos biaya produksi perusahaan-perusahaan itu semakin tinggi. Nah, kalau biaya produksi semakin tinggi, Anda bisa bayangkan aja kejadian yang apa ya, dilema ya. Di satu sisi harga minyak, harga batu bara naik. Harga minyak batu bara naik, tapi di satu sisi adalah ongkos produksi, biaya produksi jadi mahal. Nah, biaya produksi jadi mahal, sedangkan perusahaan itu tidak mungkin untuk menaikkan harga barang. Karena kita lihat sendiri, sisi permintaan sekarang itu menurun, daya beli tidak ada. Karena kita mobilitas penduduk, kejadian-kejadian semasa pandemik ya, aktivitas kita, mobilitas kita itu tidak sama seperti kejadian sebelum pandemi. Nah, ini belum pulih semuanya, masih terbatas ya, ruang geraknya, daya belinya juga masih lemah. Jadi perusahaan punya pelaku bisnis, usaha bisnis juga tidak mungkin untuk punya ruang untuk menaikkan harga barang. Nah, kalau ini terjadi, maka Anda bisa membayangkan sendiri bahwa perusahaan akan menjual rugi, bahkan impas, tidak bisa menutupi cost-nya. Jadi kalau kita lihat begini, dalam sisi keuangan, perusahaan itu tidak mengalami keuntungan. Kalau ini berlanjut terus, maka perusahaan akan mengalami sisi keuangan akan terancam ya. Perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, kalau perusahaan itu mengalami kerugian atau sisi keuangannya terancam, maka satu-satunya jalan adalah perusahaan pemutusan hubungan kerja, mem-PHK karyawannya, atau merumahkan karyawannya. Jika ini sampai terjadi, maka ini adalah sisi gelap kejadian ekonomi kita. Jangan sampai ini harus diselesaikan, jangan sampai terjadi. Tapi bagaimanapun, kemungkinan itu pasti terjadi. Perusahaan-perusahaan akan mengalami hal yang menyulitkan dengan kenaikan harga barang ini, kenaikan biaya produksi ini. Dan satu lagi, kejadian di luar negeri seperti kasus Evergrande, perusahaan pengembang properti nomor 2 terbesar di China. Masalah tentang defaultnya, utang-utangnya dia. Itu merembet ke bukan hanya di negara Cina, karena perusahaan raksasa pasti utangnya juga sampai ke luar, mungkin di Amerika atau bank investasi di luar memberikan pinjaman. Dan itu semua negara akan, kalau sampai pemerintah China tidak turun tangan untuk menyelesaikan, tidak bail out, tidak menyelesaikan kasus Evergrande, maka itu akan merembet sampai ke negara-negara lain, ya. Tapi bukan hanya Evergrande, sudah ada Fantasia Holding, ada Civic Holding, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan properti di China yang terlilit masalah gagal bayar atau default ini, hutang-hutang mereka. Nah, karena apa? Karena bisnis properti lesu, tidak ada daya beli. Nah, itu masalah terbesar di China. Dan itu pun kejadian sama dengan di Indonesia. Di Indonesia juga bisnis properti lesu. Dan banyak perusahaan-perusahaan properti juga tidak bisa beroperasi. Bahkan ada yang merumahkan karyawannya. Kontraktor juga ada sebagian yang sampai tidak bisa memberikan gaji. Contoh kasus-kasus, ada teman saya sendiri, perusahaan kontraktor besar ya, properti, itu bahkan merumahkan karyawannya sampai sudah berbulan-bulan belum digaji. Ini adalah api dalam sekam. Ini bom waktu. Belum ada satu perusahaan properti di Indonesia yang seperti di sana, di China, yang mengumumkan gagal bayar. Nah, pada saatnya nanti semua akan berbondong-bondong mengumumkan bahwa mereka default. Nah, mungkin bukan tahun ini, tapi tahun depan. Jika ada perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak mampu bayar hutangnya, kasus-kasus kebangkrutan atau PHK besar-besaran, maka yang kejadian sekarang di bursa saham, di pasar modal, bursa efek Indonesia yang begitu
modal asing masuk ya, yang sekarang rupiah ini sudah 14.000 hari ini, yang katanya mau 13.000 ini, itu karena banyak capital inflow, modal asing masuk ya. Modal asing ini hanya berinvestasi di portofolio, hanya mereka berinvestasi di saham, mereka hanya menggoreng saham, hanya beli saham-saham blue chip, BCA, Bank Mandiri, segala macam mereka beli. Mereka beli hanya dalam waktu berapa bulan ini aja. Sebentar lagi mereka akan, pada saat di Indonesia perusahaan, ada satu perusahaan bangkrut atau ada beberapa perusahaan aja gagal bayar hutangnya, serempak berbondong-bondong mereka akan menarik uang dari pasar modal, terjadi capital outflow lagi, mereka keluar dari bursa saham kita, maka indeks harga saham gabungan akan jatuh, dan disitulah akan terjadi kehancuran pasar yang terbesar. Maka rupiah dari 14.000 itu pelan-pelan naik menjadi 18.000, bahkan pecah. Apalagi terjadi inflasi ya, perusahaan berhenti, perusahaan tidak bisa beroperasi karena biaya produksi, ongkos produksi mahal, sedangkan daya beli menurun. Nah, ini hal yang sangat luar biasa terjadi. Saya katakan bahwa ini pasti terjadi. Anda harus cermati ini, dan Anda harus waspada, dan Anda harus ambil solusinya. Bahwa kehancuran terbesar dalam sejarah Indonesia, market crash, akan terjadi pada Maret 2022, dan ini tidak bisa kita hindari. Ini tidak bisa kita hindari karena ini sudah di depan mata dan tanda-tandanya sudah jelas. Selama pandemik ini berlangsung, belum perusahaan-perusahaan kita berhenti. Anda tahu, berhenti, stuck. Mereka seperti tadi saya katakan bahwa apalagi dengan harga minyak naik, mereka mau menaikkan harga sementara daya beli menurun, ruang gerak mereka terbatas, maka mereka menjual rugi. Mereka menjual rugi itu hanya untuk bertahan hidup, dan lama-kelamaan kondisi keuangan mereka terancam. Kalau kondisi keuangan mereka terancam, mereka tidak bisa bayar utang, dan itu nanti mereka akan seperti Evergrande, seperti Phoenix, seperti Fantasia, mereka akan mengumumkan bahwa mereka default, dan itu kejadian itu akan terjadi nanti, pasti di Indonesia akan seperti itu. Orang properti lesu, kenyataannya memang begitu. Anda akan lihat sendiri. Anda akan lihat bahwa kejadian pas ada satu perusahaan besar mengumumkan kebangkrutan, dan itu serentak dana akan keluar dari pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia akan jatuh dalam, market akan crash dalam. Apalagi kejadian nanti terjadi di luar, di Amerika lagi, dan itu akan merembet. Belum juga properti di Amerika, itu semua negara di dunia akan mengalami kebangkrutan pada tahun depan. Ya, perusahaan-perusahaan akan mengalami kebangkrutan, dan itu kejadian itu benar-benar bikin kehancuran pasar terbesar dalam sejarah dunia. Dan Indonesia juga akan mendapatkan kehancuran terbesar nanti pada Maret 2022. Ini hati-hati. Makanya saya katakan jauh-jauh hari saya kasih informasi ini supaya Anda bisa antisipasi. Kalau sampai nantinya terjadi, dan itu akan terjadi, bagaimana solusinya? Solusinya adalah, yaitu seperti saya katakan bahwa Anda harus memindahkan aset Anda ke logam mulia. Ya, harus mengamankan aset Anda, harus melindungi nilai aset Anda ke tempat yang namanya safe haven, yaitu logam mulia. Logam mulia adalah logam mulia kuning ya, yaitu ya emas ya, emas itu kan tidak bisa dicetak seperti uang gitu yang banyak ya, tidak, emas itu. Dan juga jadi emas itu dari emas itu bisa, jadi pokoknya dari dulu emas itu fungsinya adalah melindungi nilai Anda, dan emas sangat lukit ya, logam mulia. Dan sekarang yang satunya lagi, Anda bisa juga ke logam abu-abu ya, silver, karena harga silver sekarang sudah semakin hari semakin naik ya, semakin naik. Nah ini juga bagus untuk melindungi nilai Anda. Anda bisa simpan aset Anda di silver. Tapi dari semua itu saya pikir yang lebih karena kalau itu pun juga bisa terjadi market crash ya. Itu pun kalau market benar-benar jatuh ya, itu pun juga harga ada berpengaruh sedikit juga harga emas, dan walaupun memang akan naik, tapi akan ada terdongkrak turun juga harga emas sama harga silver. Tapi yang paling aman ya sebenarnya itu adalah
di saat-saat yang ketidakpastian ya, di mana market crash, kita semua bisnis berhenti ya. Uh, Ya pokoknya hal yang ketidakpastian terjadi, tapi orang itu tetap perlu makan, perlu ini. Nah, bisnis yang bisnis yang menguntungkan ya sebenarnya adalah Anda membeli tanah untuk pertanian. Nah, pandemi terjadi, salah satu rekan saya sudah membuat perkebunan jahe merah. Nah, seorang broker ya yang berubah jadi petani jahe merah. Dia sudah melihat ke depan dan saya pikir ini hal yang cerdik ya, yang cerdas ya, karena pada saat nanti, di saat ketidakpastian nanti terjadi dengan kehancuran pasar terbesar nanti, yang paling dibutuhkan orang adalah makan dan minum. Nah, disitulah Anda berbisnis pertanian, peternakan. Nah, ini kayaknya nilainya itu bisa sama dengan Anda investasi di saham atau di properti ya, karena kebutuhan makanan minuman tetap akan jalan terus. Jadi bisnis yang terbaik adalah pertanian. Anda beli tanah untuk pertanian atau Anda menyewa tanah untuk pertanian. Nah, itu solusinya di saat terjadi market crash atau kehancuran pasar terjadi nanti. Jadi Anda bisa antisipasi itu. Entah Anda mau simpan di emas atau Anda beli tanah pertanian. Anda tanam sayur, Anda tanam buah-buahan, Anda tanam atau Anda peternakan ikan atau apapun juga. Itu yang nanti kedepannya sangat menguntungkan. Ya, yang bisa Anda bisa eksis ya di saat-saat masa-masa yang ketidakpastian. Karena manusia kan perlu hidup, perlu makan kan. Kalau Anda menyediakan itu, Anda pasti jalan. Ya, oke. Tapi bursa saham akan jatuh dalam dan untuk naiknya agak sedikit karena kehancuran ini seluruh dunia, kehancuran global ya. Dan itu akan naiknya butuh waktu lama gitu ya. Nah, ini pasti terjadi. Jadi saya katakan hal-hal ini kepada Anda supaya Anda bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, kejadian ini pasti terjadi. Kehancuran pasar terbesar akan terjadi tahun depan. Dan itu pasti terjadi karena selama ini perusahaan-perusahaan itu berhenti atau jalan di tempat. Nah, jalan di tempat berarti bermasalah dengan hutang, bermasalah dengan gagal bayar, dan itu itu belum sampai, itu akan merembet. Kejadian Evergrande itu merembet kemana-mana. Properti itu yang menjadi masalah besar di setiap kehancuran pasar yang saya amati dari dulu. Itu adalah masalah-masalah di properti, masalah di kredit, masalah di hutang-hutang, dan masalah perusahaan-perusahaan properti. Jadi ini sudah tanda-tanda kehancuran itu. Oke, sekian video saya ini. Semoga video ini selalu bermanfaat untuk Anda dan Anda selalu berlangganan video ini. Maka Anda harus subscribe di bawah channel ini, dan Anda bisa tekan lonceng supaya Anda bisa tetap berlangganan video ini. Sekian dan terima kasih.